Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat martabak telur yang mudah sekali membuatnya di rumah. Jadi teman-teman tidak perlu membeli keluar. Rasanya juga sangat enak dan gurih walaupun tidak menggunakan vetsin. Jika teman-teman mempraktekkannya sesuai resep, insya Allah hasilnya akan sangat bagus dan anti gagal. Yuk kita coba di rumah. Pertama kita siapkan dulu bahan yang diperlukan ya. Untuk bahan kulit martabak, kita memerlukan terigu sebanyak 120 gram. Untuk terigu, kita bisa menggunakan tepung terigu serbaguna ya, atau bisa juga menggunakan tepung terigu biasa yang dijual di pasar yang kiloan. Nah, jika menggunakan tepung terigu biasa, sebaiknya diayak dulu karena biasanya akan ada yang menggumpal sebelum kita campur dengan air. Kemudian air 300 ml, garam 1/4 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Untuk garam bisa disesuaikan dengan selera ya. Kemudian telur 1 butir ukuran sedang, dan minyak sayur 1 sendok makan. Nah, ini untuk bahan isinya. Bahan isinya bisa menggunakan daging ayam atau daging sapi sebanyak 100 gram. Di sini saya menggunakan daging ayam ya. Jika teman-teman mau menggantinya dengan daging sapi juga lebih enak. Kemudian telur 2 butir ukuran sedang, garam 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, bawang merah 2 siung, bawang putih juga 2 siung. Nah, bawang merah dan bawang putih ini kita giling halus ya. Jadi sekitar 1 sendok makan jadinya. Kemudian bumbu kari 1 sendok teh. Untuk bumbu kari teman-teman bisa beli yang sudah jadi di pasar ya, kan ada yang bungkusan atau bisa juga yang saset. Nah, kemudian daun bawang 150 gram, jadi sekitar 3 genggam ya untuk daun bawangnya. Ini kita potong-potong, kita rajang-rajang sepanjang 1 cm sekitar. Kemudian bisa ditambahkan cabai rawit merah 4 buah. Nah, untuk cabai rawit ini hanya opsional ya. Jika teman-teman suka pedas, bisa dikasih cabai rawit atau ditambahkan lagi cabainya biar lebih pedas. Pertama, kita siapkan dulu minyak untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya. Kita tumis sampai harum. Kemudian masukkan lada. Masukkan juga bumbu karinya. Kemudian kita masukkan daging ayam. Kita aduk-aduk. Ini baunya wangi banget ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan bumbu karinya, baunya menggoda selera. Nah, setelah itu ditambahkan air sedikit aja untuk melunakkan dagingnya ya. Nah, kemudian bisa ditambahkan garam. Kemudian kita tambahkan air sedikit lagi ya, secukupnya agar dagingnya menjadi lunak. Setelah itu baru kita tutup hingga airnya menyusut. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, sudah kering. Nah, kalau sudah begini, ayamnya sudah lunak, sudah matang, baru kita campurkan irisan daun bawang. Nah, ini baunya tambah harum ya, enak banget baunya. Kita aduk-aduk hingga daun bawangnya agak layu. Baru setelah itu kita masukkan telur. Kita aduk-aduk. Nah, telurnya ini nggak usah sampai terlalu kering, cukup dia matang aja tapi masih cukup basah ya. Nggak usah terlalu garing banget telurnya. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah, seperti ini sudah cukup kering ya. Kemudian kita tambahkan cabai agar rasanya lebih pedas. Nah, sekarang kita akan membuat kulitnya. Terigu 120 gram kita campur dengan air sedikit demi sedikit. Jangan langsung
airnya kita masukkan semua karena nanti hasilnya akan bergerindil. Nah, ini tipsnya ya, kita masukkan sedikit-sedikit aja airnya sampai kemudian tercampur merata seperti ini. Nah, baru kita masukkan lagi, jadi airnya dimasukkan secara bertahap. Nah, ini insya Allah hasilnya tidak akan bergerindil ya, kan biasanya kita harus menyaringnya. Kalau sedikit-sedikit seperti ini tidak perlu disaring karena dia nanti hasilnya udah langsung rata, tidak bergerindil. Masukkan lada dan garam, kemudian aduk lagi, baru masukkan telur, kita aduk sampai rata. Terakhir kita masukkan minyak. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, ini sudah mulai konsistensinya kelihatan ya, sudah bagus, siap untuk kita cetak. Kemudian kita siapkan panci teflon yang sudah dipanaskan sebelumnya, kemudian apinya dikecilkan dan kita tuang 1 sendok iris sayur itu ya, satu centong. Nah, itu kita ratakan di teflon, kemudian kita tunggu hingga mengering. Nah, ini kalau misalnya dia sudah matang, nanti dia akan lepas sendiri. Maksudnya akan mudah melepasnya, jadi nggak perlu kita dorong-dorong dengan sendok spatula ya, nanti dia akan lepas sendiri. Nah, ini udah mulai mengering, kita teruskan hingga adonan selesai. Kemudian kulit tadi kita isi dengan campuran telur yang sudah kita orak-arik dengan daging tadi ya, daging ayam, kemudian kita lipat berbentuk segi 4. Teman-teman bisa melipatnya bisa berbentuk segi 4 atau segitiga, tergantung sesuai selera. Nah, kalau saya bentuknya yang bentuk segi 4. Nah, seperti ini. Terus lakukan hingga kulitnya habis. Nah, untuk bahan lem pinggirnya ya, biar dia gak kebuka, itu saya menggunakan campuran air dikasih dengan sedikit terigu. Jadi dia agak kental bahan lemnya, tapi nggak usah terlalu kental, secukupnya. Nah, ini insya Allah nanti nggak akan lepas kulitnya ketika digoreng. Panaskan minyak, cukup dengan api sedang, kemudian kita goreng ya hingga berwarna keemasan. Tidak perlu terlalu sering dibalik ya, cukup 1 kali aja ngebaliknya agar tidak terlalu menyerap minyak. Nah, ini hasil yang sudah jadi ya, warnanya cukup cantik dan cukup menggoda selera. Coba kita lihat dalamnya ya, isinya. Nah, ini isinya. Isinya sangat menggoda selera dan pedas-pedas asin. Juga gurih walaupun tidak menggunakan vetsin. Sekian dulu cara membuat martabak telurnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.